Kami dari kelompok 7, dari kelompok produk digital, ada saya, Karisa Zekonia, dengan NPM 2021-4350-1836. Saya Andika Farat Kameswara dengan NPM 2021 4350 1847. Saya Adrian Sesya dengan NPM 2021 4350 1848. Ada saya Tubagus Hamdani Alparisi dengan NPM 2021 4350 1840. Kami akan menjelaskan program tentang produk digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Jadi di sini kami dari kelompok produk digital akan membuat sebuah program yang akan digunakan untuk transaksi pembelian produk digital. Jadi di sini kita akan membutuhkan 3 aplikasi. Yang pertama ada Exam, yang kedua ada BlueJ, yang ketiga ada MySQL. Nah, yang pertama kita buka Exam dulu. Nah, di sini kita sudah membuat tabelnya. Di sini kita akan menggunakan 2 tabel. Yang pertama tabel untuk transaksi, yang kedua tabel untuk produk. Nah, di transaksi ini kita ada 6 kolom. Ada yang pertama ada ID transaksi, kedua nama pembeli, ketiga nama produk, keempat jumlah, kelima total bayar, dan yang keenam tanggal pemesanan. Di tabel produk sendiri itu ada 2 kolom, yang pertama nama produk dan yang kedua harga produk. Setelah selesai mengatur examnya, kita akan langsung masuk ke BlueJ. Di BlueJ kita akan memulai codingan untuk inputan. Di sini saya akan menjelaskan codingan input. Package yang digunakan ada 5 package. Lalu kita membuat class yang bernama input. Codingannya sebagai berikut. Lalu kita membuat metode utama untuk memanggil metode frame, metode aksi, metode isi. Lalu kita membuat metode frame untuk men-setting tampilan frame. Codingannya sebagai berikut. Lalu kita men-setting posisi atau ukuran komponen di dalam frame. Posisi kiri X, posisi kiri atas Y, lebar, ketinggian. Codingannya sebagai berikut. Lalu di sini kita membuat metode isi. Koneksi untuk menginisiasi connection ke variabel koneksi. Lalu statement st untuk menginisiasi statement ke variabel st. Result set res untuk menginisiasi statement ke variabel res. Lalu default table model tbl digunakan untuk menginisiasi default table ke variabel tbl. Lalu di sini kita membuat table.setModel tbl untuk men-set isi dari table tersebut. Di sini kita menggunakan try-catch untuk memanggil driver MySQL. Codingannya sebagai berikut. Lalu kita membuat metode aksi. Sama seperti di atas, kita menggunakan try-catch. Selanjutnya, kita membuat hitung underscore total dot add action listener new action listener untuk menangkap aksi yang dilakukan. Lalu public fetch action performed action event A digunakan untuk membuat metode jika button hitung underscore total diklik. Kita menggunakan try catch lagi. Lalu
Apabila nama pembeli kosong, kita menggunakan if. Dan apabila nama pembeli kurang dari 3, kita menggunakan else if. Bila sudah benar semua, button simpan diaktifkan kembali. Lalu, kita membuat simpan .addActionListener new action listener untuk menangkap aksi yang dilakukan. Selanjutnya, public void action performed action event digunakan untuk membuat metode jika button simpan diklik. Di sini kita menggunakan try catch. Codingannya sebagai berikut. Lalu, kita membuat lihat data .addActionListener new action listener untuk menangkap aksi yang dilakukan. Selanjutnya, public void action performed action event E digunakan untuk membuat metode jika button lihat data diklik. Lalu, isinya data.prosedur digunakan untuk memanggil metode prosedur dari kelas data. Selanjutnya, frame.dispose digunakan untuk menghilangkan frame. Lalu selanjutnya, pada codingan koneksi, kita menggunakan satu package, yaitu import java.sql untuk mengimport package SQL untuk mengakses database dari SQL. Selanjutnya kita membuat class yang bernama koneksi yang berisikan connection koneksi untuk menginisiasi connection ke variabel koneksi. Lalu public connection get connection. Kita menggunakan try catch untuk memanggil driver MySQL. Lalu untuk membuat koneksi ke database, kita menggunakan koneksi sama dengan driver manager.getConnection tutup kurung JDBC MySQL, lalu masukkan localhost penjualan _Netflix yang tadi kita buat di XMPP MySQL database. Baik, sekarang saya akan menjelaskan codingan untuk program data. Di sini kita akan menggunakan 7 package. Package yang digunakan sebagai berikut. Selanjutnya, kita membuat class yang bernama data. Codingan di dalam class tersebut sebagai berikut. Setelah itu, kita membuat static void prosedur, yaitu metode prosedur yang digunakan untuk memanggil frame, tampilan, dan run. Di dalam static void frame ini atau metode frame itu, kita memasukkan variabel yang tadi sudah dibuat ke dalam frame. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya kita men-setting posisi atau ukuran komponen di dalam frame, posisi dari kiri atau X, posisi dari atas atau Y, lebar, dan ketinggian. Setelah membuat metode frame, selanjutnya kita membuat metode tampilan. Metode tampilan pada kolom membuat metode tampilan kolom pada tabel sebagai berikut. Di sini kita menggunakan try catch. Codingannya sebagai berikut. Selanjutnya kita membuat metode untuk run. Hapus.addActionListener new action listener digunakan untuk menangkap aksi yang dilakukan. Public void action performed action event digunakan untuk membuat metode jika button hapus diklik. Kita menggunakan try catch. Metode run, codingannya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, setelah membuat metode run, kita membuat edit.actionListener new action listener yang digunakan untuk menangkap aksi yang dilakukan. Public void action performed action event untuk membuat metode jika button edit diklik. Selanjutnya, tambah data .addActionListener new action listener digunakan untuk menangkap aksi yang sedang kita lakukan. Kemudian kita menginput frame, kemudian frame di dispose,
Sini kita akan menjelaskan program tentang mengubah data. Dan di sini mengimport package yang dibutuhkan sama seperti sebelumnya. Lalu kelas yang digunakan yaitu ubah underscore data. Lalu setelah itu kita menggunakan judul dari frame tersebut yaitu ubah data. Lalu setelah itu menginisialisasi atau membuat variabel di label untuk menampilkan label untuk inputan. Lalu menginisialisasi JText payload ke masing-masing nama variabel untuk membuat teks inputan dari pengguna dan membuat tombol dari JButton. Setelah itu metode yang digunakan adalah metode ubah untuk memanggil metode frame dan aksi. Setelah itu membuat frame method untuk setting tampilan frame. Lalu masukkan variabel yang tadi sudah dibuat ke frame. Setelah itu men-setting posisi atau ukuran komponen di dalam frame. Posisi kiri buka kurung X tutup kurung. Setelah itu posisi dari atas buka kurung Y tutup kurung dan lebar dan ketinggian. Setelah itu membuat metode aksi. Check.addAction listener new action listener untuk menangkap aksi yang dibutuhkan, dan public void action performed action event yaitu membuat metode jika button check diklik. Itu membuat try koneksi yaitu untuk menginisialisasi connection ke variabel koneksi. Statement st yaitu menginisialisasi statement ke variabel st. Result res yaitu menginisialisasi statement ke variabel res. Lalu class.forName yaitu untuk memanggil driver MySQL. Setelah itu koneksi sama dengan driver manager get connection yaitu membuat koneksi ke database. Lalu st koneksi create statement yaitu memanggil function create statement dari variabel koneksi. Res st.acceptQuery yaitu untuk memanggil function acceptQuery dari variabel st. Lalu menampilkan data dari database yang sudah di query. Setelah itu untuk menangkap aksi yang dibutuhkan kita menggunakan hitung underscore total dot add action listener. Lalu public void action performed action event yaitu membuat metode jika button hitung underscore total diklik. Lalu try koneksi yaitu menginisialisasi connection ke variabel koneksi. Statement test menginisialisasi statement ke variabel test. Test sama dengan connection.create statement yaitu mengambil function create statement dari variabel koneksi. Result set TSS sama dengan test
execute query, yaitu melakukan query dengan cara memanggil function execute query dari variabel st. Lalu setelah itu kita menampilkan teks variabel teks harga per bulan dari variabel TSS. Setelah itu lalu ini untuk mengambil teks dari variabel tersebut lalu diubah ke tipe data double. Lalu setelah itu mengambil teks dari variabel tersebut lalu diubah ke tipe data string kembali. Menampilkan teks ke variabel teks harga underscore per bulan dari variabel total. If nama pembeli kosong. Lalu simpan button simpan dinonaktifkan. Lalu setelah itu menampilkan pesan dan if nama pembeli kurang dari 3. Else button simpan diaktifkan kembali. Untuk menangkap aksi yang dilakukan jika button simpan diklik. Simpan yaitu codingannya simpan.add action listener, yaitu untuk menangkap aksi yang dilakukan. Dan public void action performed, yaitu jika button simpan diklik. Koneksi sama dengan neo koneksi, yaitu untuk membuat koneksi. Dan untuk mengupdate data ke database dari input yang sudah diisi dengan cara memanggil function execute update. Lalu dan codingannya seperti ini. Lihat itu codingnya seperti itu. Dan lalu option untuk menampilkan pesan, yaitu data berhasil disimpan ke database. Lalu frame dispose untuk menghilangkan frame. Lalu setelah itu akan keluar data tidak disimpan, masukkan nama dan jumlah. Jika inputannya salah. Dan seperti ini codingannya. Ini saya akan memperlihatkan tampilan dari codingan yang tadi sudah dijelaskan. Ini adalah tampilan dari inputan yang tadi kita sudah jelaskan. Lalu sini saya akan masukkan nama pembeli. Saya akan memilih produk yang akan kita langgankan. Lalu masukkan jumlah bulan. Lalu klik hitung. Terlihat tampilan dari harga dan total harga yang sudah kita pilih tadi. Lalu simpan. Dan kita akan melihat data yang tadi kita sudah input. Lihat di sini. Inputan yang tadi sudah kita masukkan yaitu nomor 22.
Bila kita ingin mengubah data, kita klik, lalu masukkan nomor transaksi yang tadi kita ingin kita ubah. Lalu klik cek. Ini saya akan mengganti namanya. Dan simpan. Lalu oke. Lalu kita buka kembali. Kita lihat data. Dan terlihat di sini data yang tadi kita sudah ubah. Dan jika ingin menghapus data tadi, kita masukkan nomor transaksi. Misal 21. Dan berhasil terhapus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.